Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang biaya produksi. Proses cost method (metode harga pokok proses) merupakan suatu metode penentuan harga pokok produk yang dikeluarkan perusahaan di mana perhitungan harga pokok tersebut dilakukan pada setiap periode, misal setiap bulan. Karakteristik produksi dengan proses costing. 1. Proses produksi terjadi secara terus-menerus. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. 2. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Konsumen bisa langsung membeli dalam bentuk produk jadi tanpa harus memesannya terlebih dahulu. 3. Tujuan proses produksi adalah untuk memenuhi persediaan barang di gudang, agar jumlah persediaan barang jadi bisa selalu terjaga. Di sini ada kolom tentang aspek pembeda, lalu metode harga pokok proses, dan metode harga pokok pesanan. Kita lihat, biaya produksi dikumpulkan, maka metode harga pokok prosesnya setiap bulan atau periode penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok pesanan untuk setiap kali pesanan. Lalu aspek pembeda harga pokok persatuan produk dihitung, maka metode harga pokok proses dilakukan pada akhir bulan atau periode penentuan harga pokok produk. Metode harga pokok pesanan apabila pesanan telah selesai diproduksi. Selanjutnya, rumus perhitungan harga pokok persatuan. Metode harga pokok proses dengan jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Dan metode harga pokok pesanan yaitu jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. Metode pengumpulan biaya produksi. 1. Pengumpulan biaya produksi dilakukan per departemen produksi pada tiap periode akuntansi. 2. Harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi (akhir bulan). 3. Penggolongan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan sehingga BOP dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi. 4. Unsur yang digolongkan dalam BOP terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja (langsung dan tidak langsung). BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Manfaat informasi harga pokok proses. A.
Menentukan harga jual produk. Formula untuk menentukan harga jual berdasarkan biaya. Estimasi biaya produk untuk jangka waktu tertentu, lalu estimasi biaya non-produk untuk jangka tertentu, estimasi total biaya untuk jangka waktu tertentu, maka di sini akan terjadi akumulasi baik itu pengurangan ataupun penambahan. Lalu ada jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Lalu estimasi harga pokok produk per satuan, maka hasilnya adalah laba per unit yang diinginkan. Selanjutnya, estimasi harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Ini adalah formula untuk menentukan harga jual berdasarkan biaya. Urutannya perhitungan seperti yang tergambar. B. Memantau realisasi biaya produksi. Bila rencana produksi telah diputuskan, pihak manajemen perlu informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Formula untuk menentukan biaya produksi yang sesungguhnya yaitu urutan uraiannya, biaya bahan baku sesungguhnya sekian rupiah, biaya tenaga kerja sesungguhnya sekian rupiah, BOP sesungguhnya sekian rupiah, maka diakumulasikan menjadi total biaya produksi sesungguhnya. C. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. D. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Formula untuk menghitung laba atau rugi produk tiap periode dengan uraian sebagai berikut. Hasil penjualan dalam kurung P kali Q sekian rupiah, lalu persediaan produk jadi awal, lalu persediaan produk dalam proses awal, biaya produksi dengan rincian, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, BOP sesungguhnya, lalu dijumlahkan menjadi total biaya produksi. Diakumulasikan dengan persediaan produksi dalam proses awal. Selanjutnya terjadi uraian persediaan produk dalam proses akhir. Lalu terjadi akumulasi menjadi harga pokok produksi. Harga pokok produk tersedia untuk dijual. Selanjutnya persediaan produk jadi akhir dan harga pokok penjualan. Terjadi pengurangan antara hasil penjualan dengan total harga pokok produksi tersedia untuk dijual. Maka akan dihasilkan
laba atau rugi bruto. Rincian rumusan seperti yang terlihat di dalam gambar. Produk diolah melalui satu departemen produksi. Artinya, mulai saat bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik telah tersedia, maka seluruh kegiatan proses pembuatan dalam kurung produksi produk perusahaan dilakukan di dalam satu departemen atau divisi. Pada akhir periode dapat diketahui jumlah produk yang telah selesai dan jumlah produk yang masih setengah jadi dalam proses. Memerlukan penghitungan unit ekuivalensi dari setiap jenis biaya produksi. Rumus umum untuk menghitung unit ekuivalensi adalah jumlah produk jadi ditambah dalam kurung jumlah produk dalam proses dikali persentase tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian adalah seberapa besar dalam kurung dalam persentase biaya produksi tersebut telah diserap oleh produk yang sedang dibuat. Untuk produk jadi, tingkat penyelesaian adalah 100%. Unit ekuivalensi diperlukan untuk menghitung biaya produksi per unit dari setiap jenis biaya produksi, yaitu dengan membagi total masing-masing jenis biaya produksi yang dikeluarkan pada periode tersebut dengan unit ekuivalensinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.